Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, ketemu lagi dengan channel Arsicit. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang 4 cara penting merawat anggrek bulan. Seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya. Tentu sahabat anggrek tidak asing lagi ya dengan nama anggrek bulan yang menjadi primadona para ibu-ibu. Karena kenapa anggrek ini selain warna dan bentuknya yang cantik, dan anggrek bulan ini juga yang tahan lama hingga 2 bulan kalau dia sudah mekar seperti ini. Dan bunganya itu banyak sekali ya warnanya ya, ini seperti ini tuh warna totol-totol ungu, ada yang putih, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna merah kecoklatan dan lain-lainnya. Dan ibu-ibu itu sukanya dengan bunga seperti ini. Kenapa ya? Karena bisa menghiasi halamannya, bisa menghiasi ruang kerja maupun terasnya, biar kita bisa hidup dengan sunyi ya, sunyi, nyaman, ada bunga-bunga, ada tanaman, kan bisa membuat tambah semangat untuk bekerja. Dalam video kita kali ini saya akan memberikan 4 langkah merawat anggrek bulan. Untuk yang pertama kita bisa melihat dengan seksama, yaitu jenisnya. Anggrek bulan kan banyak sekali jenisnya, bisa yang hibrid, yang Taiwan, ada yang premium, ada yang koleksi, ada banyak sekali. Dan kita bisa memilih bibitnya itu dari kesegaran, dari akarnya, dari pertumbuhannya. Ada yang di pasaran itu untuk ukuran yang kecil itu kisaran 15 hingga 20.000 ya, ukuran kecil, sedang, dan remaja dan dewasa. Dan di setiap toko itu juga harganya itu berbeda-beda, jadi kita harus teliti sebelum membeli. Dan untuk yang keduanya itu pemupukan dan nutrisi. Jadi tanaman itu juga butuh nutrisi ya, atau asupan. Dalam bahasa kita itu asupan untuk makanannya. Jadi kita bisa memberikan nutrisinya itu untuk akar, untuk daun, agar akarnya sehat, daunnya juga sehat, nanti kan dia juga bisa berbakti. Jadi kalau kita pemberian nutrisi cukup, nanti juga bisa berbakti dan menghasilkan bunga yang cantik. Dan untuk cara pemberian nutrisi kita bisa melakukan 2-3 hari sekali ya. Bisa pagi sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi. Kalau sore bisa jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi bisa kita lakukan itu penyemprotannya bisa melalui daun, karena daun itu lebih efektif ya, karena bisa menyerap nutrisi itu lebih baik ketimbang melalui akar. Dan untuk nomor 3, untuk penyiraman atau penyemprotannya, kita bisa nyemprotnya itu tidak harus menggenang ya di akarnya. Karena kenapa? Anggrek bulan ini rentang terhadap pembusukan, yaitu pembusukan di akar. Jadi kalau menyemprot bisa dispray atau yang pokoknya itu tidak harus menggenang airnya, atau ditaruh di pot yang dikasih lubang-lubang seperti ini. Saya menggunakan pot tanah ya, karena saya itu lebih suka kalau anggrek bulan saya taruh di pot tanah seperti ini. Dan karena anggrek bulan ini termasuk anggrek yang sulit, jadi untuk penyemprotannya harus diperhatikan terlebih, yaitu kalau kena daunnya di pucuk gitu nanti bisa dijungkelkan ya. Karena kenapa? Biasanya
yang airnya itu bisa masuk di dalam daun, itu juga menyebabkan daunnya busuk. Kalau akarnya juga bisa gitu, kalau banyak sekali air untuk penyemprotan atau penyiraman, kalau airnya bisa tergenang itu bisa juga menyebabkan akarnya busuk. Jadi diperhatikan untuk penyiramannya. Dan walaupun anggrek bulan ini membutuhkan penyiramannya khusus, tetapi kalau daunnya layu atau gimana, itu bukan berarti dia kekurangan air. Itu malah bisa menyebabkan busuk ya. Jadi harus teliti untuk penyiraman anggrek bulan. Untuk yang keempat yaitu intensitas cahaya. Karena anggrek ini juga membutuhkan cahaya yang khusus, bukan khusus ya. Ya ditaruhnya itu cahayanya itu jangan berlebihan, kisaran 20-30% saja. Jadi ditaruh di teras ataupun ditaruh di luar itu dikasih paranet, jadi tidak terkena matahari langsung. Karena kenapa? Kalau terkena matahari langsung, daun dari anggrek bulan itu sendiri akan terlihat gosong ya, dan gosong. Terus kalau terkena air itu lama-lama bisa busuk. Jadi anggrek bulan ini tidak tahan terhadap matahari langsung. Jadi ditaruh di teras atau ditaruh di bawah pohon, jadi dia bisa agak teduh. Karena sejenis anggrek bulan seperti empal spesies itu, dia itu kan biasanya itu dia karena biasanya itu di habitatnya itu menempelnya itu di pohon, di bawah daun dan ranting-ranting itu loh ya. Jadi dia itu tidak langsung terkena matahari langsung. Dan tips ini saya kasihkan atau saya berikan untuk yang pemula, karena biasanya pemula itu suka sekali ya kalau melihat anggrek bulan seperti ini, karena selain warnanya cantik, dia juga tahan lama. Jadi tips ini untuk pemula yang belum berpengalaman untuk merawat anggrek. Dan yang sudah master yang sudah ahli dalam menanam anggrek bisa kasih tips di bawah ya, agar kita bisa saling belajar bersama. Jadi kita bisa sharing-sharing untuk masalah penanaman anggrek bulan agar tetap sehat dan berbakti. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.